Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ya. Untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, perlu saya ingatkan lagi, tetap gunakan masker, protokol kesehatan tetap dipatuhi itu ya. Jaga kesehatan. Kemudian yang paling penting, ini biasanya sugesti orang-orang, dibuat happy ya, tetap senang pakai hati nih. Ojo susah, jangan sedih. Oke, tetap senang karena senang itu sugestinya adalah menyehatkan tubuh. Baik, untuk pelajaran pagi hari ini kita nanti membahas tentang presentasi ya, teknik presentasi. Nah ini saya terangkan dulu sedikit, nanti tanya jawabnya di belakang. Yang pertama adalah materi nanti masih terkait dengan materi yang sebelumnya, yang dulu-dulu pernah sampaikan, yaitu tentang presentasi dan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Jadi aplikasinya tetap PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Materi pokok adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif. Ini masih simulasi komunikasi digital. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti, yang pertama adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif, melakukan presentasi yang efektif, kemudian tujuan pembelajaran, sehingga ketika nanti pembelajaran kali ini diusahakan kalian nanti bisa memaksimalkan teknik presentasi yang efektif. Kemudian membuat slide presentasi. Jadi bisa membuat slide. Yang pertama adalah presentasi. Presentasi adalah penyajian suatu materi atau informasi di depan umum atau di depan forum, atau suatu kegiatan berbicara di depan masyarakat atau khalayak ramai. Orang yang melakukan presentasi itu disebut dengan presentator atau presenter. Kemudian orang yang mendengarkan presentasi, orang yang menyaksikan, orang yang menghadiri, itu disebut dengan audiens. Ya. Kemudian teknik presentasi yang efektif. Ada 3 teknik utama yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah mampu menguasai audiens. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bicara dan gestur tubuh. Usahakan ketika kalian nanti presentasi, itu menggunakan bahasa yang baik, lancar misalnya ya. Jangan putus-putus atau mungkin diam lama baru bicara lagi. Nah, ketika berbicara juga harus diikuti dengan gerak tubuh, gestur tubuh ya. Gerak tubuh misalkan menyampaikan apa. Biasanya nanti akan menjadi lebih menarik ketika kalian menggunakan gestur tubuh dalam presentasi. Kemudian yang ketiga, memahami latar belakang audiens, peserta. Menurut saya memahami latar belakang ini prinsipnya dasar adalah dalam melakukan komunikasi 2 arah. 2 arah itu antara presentator dan antara audiens. Jadi antara orang yang berbicara dengan orang yang mendengarkan. Minimal tahu latar belakang. Tujuannya apa? Ketika nanti berbicara, ketika menyampaikan materi itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Yang berikutnya, melakukan presentasi efektif. Nah, tadi sudah mengenali audiens. Kemudian membuat materi presentasi yang terstruktur. Maksudnya gini, ketika menyampaikan sebuah presentasi, itu materi itu harus ditata mulai dari pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Pendahuluan itu ya doa, ya salam pembuka, ya menyapa, dan lain sebagainya. Kemudian isinya itu materi yang mau disampaikan. Nah, seperti saya ini sedang menyampaikan isi dari materi. Kemudian penutupnya apa ya, salam, ya doa, ya apa-apa gitu ya, pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian persiapan materi visual untuk presentasi. Materi visual itu maksudnya menggunakan PowerPoint, menggunakan video juga bisa digunakan untuk membuat presentasi ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berlatih. Meskipun kalian sudah tahu tekniknya, sudah mempelajari, tapi kalau tidak berlatih juga nanti akan tidak lancar presentasinya. Karena presentasi itu
harus dipraktekkan, dicoba, diulang, dilatih, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah membuat slide presentasi. Dalam presentasi nanti, aplikasi yang kita gunakan nanti adalah Microsoft Office PowerPoint. Hindari sajian teks yang panjang. Ketika membuat slide seperti ini, jangan terlalu panjang slide-nya, teksnya. Jangan seperti membuat naskah cerita itu ya, semua tulisan di copy paste, itu juga tidak sesuai. Alur yang teratur, nah tadi alur terstruktur tadi ya, pendahuluan, isi, penutup. Berikan multimedia yang relevan. Multimedia itu gambar, animasi, grafik, apalagi ya, banyak intinya. Kemudian yang berikutnya adalah satu slide berisi satu pesan. Satu slide berisi satu pesan. Maksudnya jangan dua topik itu dalam satu slide, beda subjudul. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Ketika membuat slide presentasi, memang biasanya ada anak-anak seperti ini. Wah, pengen tulisannya bagus, malah dibuat tulisannya Latin gitu ya, melengkung-melengkung gitu ya, berliuk-liuk. Tapi bagi audien, tulisan seperti itu nanti akan sulit untuk dibaca. Ketika mereka mau membaca itu, mereka itu butuh konsentrasi gitu ya. Leren menteleng dhisik, konsentrasi yang tenanan. Nah, itu juga tidak bagus. Tulisan yang bagus untuk presentasi ya jenis-jenis huruf yang standar, mudah dibaca. Kemudian ukuran huruf juga jangan terlalu kecil. Nek kecil engko yo konsentrasi lagi bacanya, leren menteleng dhisik. Atau leren maju mendekat gitu untuk melihat slide-nya. Maka ukurannya juga jangan terlalu kecil. Maka diperhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Yang berikutnya, ini ciri-ciri presentasi yang baik dan benar. Mudah dibaca. Kemudian yang berikutnya, judul yang jelas pada setiap slide. Judulnya seperti ini. Nah, seperti di awal tadi ya, seperti ini. Ini judul-judul slide. Judul-judul slide. Judul slide pada setiap slide jelas. Background yang sederhana, backgroundnya tidak usah terlalu rumit. Memang banyak ya di internet itu background-backgroundnya bagus, desain-desainnya bagus. Tapi kalau membuat audien tidak fokus pada materimu, tapi malah dia fokus pada backgroundnya, nanti juga akan mengurangi nilai presentasi kamu. Grafik dan diagram ini kalau perlu ditambahkan. Silakan ditambahkan grafik dan diagram pada tabel untuk mendukung presentasi kalian. Kemudian saling terhubung. Saling terhubung itu maksudnya antara slide yang pertama, kedua, ketiga itu terhubung. Seperti tadi, di beberapa slide kan ada kata-kata mudah dibaca. Di sini kan perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Slide yang berikutnya mudah dibaca. Itu kan saling terhubung namanya. Nah, nanti saling terhubung. Kemudian jangan terlalu banyak slide. Slide-nya ojo akeh-akeh. Materinya karena di slide itu kan gini, PowerPoint itu kan power itu kekuatan, point itu inti. Jadi intinya inti dari sebuah kalimat itu kan ada. Kalau di bahasa Indonesia kan ada kalimat utama, kalimat pokok. Nah, kalimat utama dan kalimat pokok itulah yang diletakkan pada slide presentasi. Tugas kalian, tugas presentator itu adalah menjelaskan kata pokok itu tadi, dijabarkan sedetail mungkin. Kemudian yang berikutnya, berbicara yang jelas. Oh, ini jelas, bicaranya kudunya jelas. Memberi kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah presentasi selesai, usahakan ada sesi tanya jawab. Itu adalah materi tentang presentasi. Jadi inti dari pembelajaran kali ini adalah mempraktekkan presentasi yang efektif, teknik-teknik presentasi yang efektif. Bagaimana cara presentasi yang efektif? Jadi intinya bukan pada aplikasi yang kita gunakan, tetapi adalah bagaimana cara kita menyampaikan presentasi itu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Untuk absensi nanti langsung lewat WA saja, lewat WA tulis nama hadir gitu ya. Misalkan Feby Lestari hadir. Kemudian untuk tugas evaluasi nanti juga akan saya kirim lewat WA, kemudian bisa dikerjakan
Kalau sudah, difoto atau kirim balik ke saya. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, Baik, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk materi minggu depan kita lanjutkan lagi tentang pra pembuatan video. Jadi pra pembuatan video. Jadi awal sebelum kita membuat video itu ada langkah-langkahnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.